Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Raiza Nabia. Pada kali ini, seperti yang kita tahu, kita berada di bulan suci Ramadan, yang dimana setiap hal baik menjadi sangat berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah Islami yang sangat mengharukan dan juga mungkin bisa menginspirasi kalian semua. Tanpa berlanjut lama, bermula di sebuah kota megah yang berdiri di antara benua Asia dan Eropa, dikelilingi tembok raksasa yang tidak pernah ditembus oleh sekutu selama berabad-abad. Kota ini adalah kota Konstantinopel. Kota ini adalah kota kekaisaran Romawi Timur yang disebut juga Bizantium. Disebut juga kota ini adalah kota yang sangat strategis, baik secara perekonomian dan juga secara geografis. Bahkan disebutkan juga, saking cantiknya kota ini, bahkan jalanan pun dipenuhi dengan marmer. Lalu, apakah kota ini selamanya tidak akan pernah ditembus dan juga tidak pernah dikuasai di tangan orang lain? Tentu saja tidak. Kita memiliki seorang pemuda 21 tahun yang pernah meraih kemenangan besar di sebuah kota ini. Rasulullah SAW Muhammad pernah menyampaikan sebuah hadis yang sangat luar biasa. Dia pernah menyampaikan bahwa suatu saat nanti akan ada panglima perang terbaik dari pasukan terbaik yang akan bisa menaklukkan kota Konstantinopel dari kalangan muslim. Lalu, apakah semua orang langsung mempercayai Nabi Muhammad? Tentu saja tidak. Pada saat itu banyak sekali yang bilang bahwa saja Muhammad telah kehilangan akalnya. Mau gimana pun juga, kota ini adalah kota yang sangat sulit untuk dicapai oleh sebagian orang lain dan juga menjadi impian orang lain. Maka orang-orang pun beranggapan gitu, kalau misalkan Nabi Muhammad ini sudah gila, terlalu berangan-angan, terlalu berhalu lah istilahnya mah. Tapi apakah Nabi Muhammad mengatakan hal yang salah? Tentu saja tidak. 800 tahun kemudian terwujudlah sebuah perkataan dari Nabi Muhammad. Pada tahun 800 tahun kemudian itu lahir seorang bibit unggul yang disebut dan dinamai Muhammad Al-Fatih. Bibit unggul ini lahir di kota Erdin pada tahun 1453 di kota Erdin, ibu kota Turki Utsmaniyah. Dia adalah seseorang yang lahir dari seorang Sultan Mehmed II dan juga ibunya Hummah Hatun. Sultan Mehmed ini adalah seseorang yang sarjana dan dihormati oleh semua orang. Oleh karenanya itu, sejak kecil dia menjadi seseorang yang sangat terdidik. Bahkan pernah dikatakan dia menanyakan kepada gurunya bahwa apakah benar suatu saat nanti akan ada orang yang bisa menaklukkan kota Konstantinopel? Lalu sang guru pun menjawab, suatu saat nanti Allah akan memilih seseorang yang bisa menaklukkan kota ini. Mungkin saja itu bisa dirimu. Sejak kecil itulah Muhammad Al-Fatih menetapkan dirinya akan menaklukkan kota ini dan berkata, kalau Allah izinkan saya bisa menaklukkan kota tersebut, saya ingin jadi orang tersebut. Lalu tahun pun berlalu. Muhammad Al-Fatih menjadi seseorang yang sangat cerdik, seseorang yang bisa menghafal Al-Quran sejak dini, seseorang yang strategi dalam hal perang dan bahkan bisa bela diri. Tidak hanya bela diri yang ia kuasai, namun juga bidang sastra. Karena kecerdikannya sejak kecil, dia pun sering bertanya terhadap ilmu pengetahuan kepada gurunya dan juga sangat dihargai oleh sebagian orang. Oleh karena itu, penasehat pun berkata kepadanya, apakah kamu benar-benar ingin menaklukkan kota tersebut? Kota itu telah banyak bertumpah darah. Apakah kamu yakin? Lalu, Muhammad Al-Fatih tidak menyerah sama sekali. Dia menetapkan dirinya. Dia yakin kepada dirinya bahwa ini adalah suatu hal yang akan bisa saya lakukan. Karena perjuangannya dan juga keyakinan dirinya berpendirian teguh, dia menyusun 250.000 anggota pasukan
yang sudah ia didik sejak lama. Lalu dia juga menyiapkan sebuah meriam yang sangat besar pada saat itu, yaitu adalah disebut juga meriam Basilis. Meriam ini direncanakan akan meruntuhkan tembok kota Konstantinopel. Lalu dimulailah perencanaannya, yang dimana dia menyusun kapal-kapal itu dan juga mengalihkan kapal-kapal tersebut lewat daratan dengan minyak-minyak dan kayu. Strategi yang sangat bagus, teman-teman. Bahkan pada saat itu juga dikatakan bahwa banyak sekali korban yang dimakan saat memindahkan kapal tersebut. Tapi karena pasukannya juga pasukan terbaik, tentu saja tidak ada yang menyerah saat itu. Dan lahirlah pada malam ke-53 pengepungan, Muhammad Al-Fatih menyampaikan sesuatu. Saudara-saudaraku, jika aku mati, maka lanjutkan perjuangan ini. Karena ini adalah bukan perang biasa, namun janji kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menaklukkan kota ini. Maka sejak saat itu pasukan-pasukan pun mulai sangat percaya diri dan mengucapkan takbir, Allahu Akbar, hingga penjuru arah pun sangat terdengar menyaring kemana-mana. Dan pada saat itulah penyerangan tiba. Mereka mulai pertama-tama itu melemparkan sebuah meriam. Lalu meriam-meriam pun satu pun persatu mulai sedikit merobohkan kota Konstantinopel ini. Karena disarankan ini tidak terlalu efektif, akhirnya para pasukan mulai memasuki kota-kota ini dan menghunuskan para pedang. Banyak sekali korban dan pertarungan itu terjadi sangat sengit. Dan tidak sedikit orang yang meninggal. Dan akhirnya peperangan itu pun meraih kemenangan besar. Dan pada hari itu pun Muhammad Al-Fatih menuju gereja terbesar di kota Konstantinopel yang disebut Hagia Sophia. Dia mengumandangkan azan pertama kali di gereja tersebut. Dia berkata bahwa gereja ini akan saya jadikan masjid. Tidak ada rasa sombong dalam hati dia karena dia sudah meraih kemenangan. Dia tidak mengubah banyak sekali arsitektur pada Hagia Sophia ini, namun hanya menutup sebagian lukisan yang berkaitan tentang gereja. Dan sekarang Masjid Hagia Sophia ini berdiri di Istanbul, yang kota Konstantinopel dulu yang disebut juga kota Istanbul untuk sekarang di Turki. Hagia Sophia inilah menjadi saksi bahwa kemenangan besar kaum muslimin pada saat itu. Dan Hagia Sophia ini sekarang tetap berjalan menjadi masjid. Itulah cerita dari saya. Semoga kalian bisa melanjutkan rasa tidak menyerah dan berpendirian teguh dari sesosok Muhammad Al-Fatih ini. Dan juga semoga bulan puasa kalian juga lebih meriah lagi dan terjalannya lebih banyak ibadah-ibadah lagi dan sangat berkah. Saya Raiza Nabia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.